Seperti inilah aksi konvoi sekelompok pemuda di kawasan alun-alun Sidoarjo. Dengan menggunakan knalpot brong, mereka berputar-putar di sekitar alun-alun sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Diketahui mereka berbondong-bondong datang dari arah Surabaya. Direkam kamera warga dan diunggah di media sosial, aksi tidak terpuji ini pun kemudian viral. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi langsung bergerak melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan aksi berbahaya itu. Peringatan terakhir, ini peringatan terakhir. Jangan sekali-kali kamu masuk Sidoarjo lagi kalau cuma bikin kisruh, bikin kacau, apalagi konvoi. Selain di banyak tempat, polisi juga mengamankan sekelompok pemuda yang diduga sebagai dalang. Kita menemukan adanya konvoi pemuda, ada juga laporan dari beberapa masyarakat yang merasa terganggu. Akhirnya kita datang, terus kita lakukan penindakan terhadap konvoi pemuda itu karena kita nilai sudah mengganggu ketertiban umum. Setelah diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan, polisi meminta sekelompok pemuda ini membubarkan diri dan berjanji tidak melakukan aksi serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Di dekat timur 10.2. Halo, selamat pagi, welcome back to Sindo Today. Selamat pagi, Togi. Sudah lama tidak bersua ya di sini Iya, ya. biasa aku sibuk, biasa ngurusin negara gitu. Ngurusin negara, sebagai apa Anda? Sebagai ini ya, untuk konsultasi aja. Oke, apalagi sekarang baik. lagi heboh ini negara Venezuela, benar nggak Iya sih? benar, ini terkait dengan rakyat Venezuela yang terpecah ya, ada yang pro dengan penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh AS. Namun ada juga yang mengecap tindakan Amerika Serikat yang menginvasi negaranya. Gitu Iya, ya. karena memang yang menjadi pro dan kontra terkait dengan penangkapan ini ya Presiden Venezuela. Ya, betul. Ada rakyat yang senang sekali karena mungkin setelah pembinaannya dia yang mungkin yang kurang menyenangkan terhadap rakyat atau pro rakyat kurang baik. Rakyat Venezuela ini senang. Adapun juga yang tidak setuju karena mereka merasa bahwa kok tiba-tiba Presiden Amerika Serikat langsung mengambil Presiden Venezuela, tidak ada mungkin aba-aba atau gimana. Cuman ya itu dia, sekarang masih pro dan kontra terkait dengan kebijakan penangkapan Presiden Maduro ya. Betul sekali, dan kekhawatiran invasi Amerika Serikat ini pemirsa merembet pada negara lain juga ya. Yes. Seperti ada Kuba, kemudian Denmark dan juga Greenland. Ya, karena beberapa waktu lalu pun juga Presiden Amerika Serikat sempat menyatakan bahwa Kanada menjadi negara bagian dari Amerika juga, Ya. karena memang mungkin di situ ada baik lagi ya, ada kepentingan politik juga. Kepentingan politiknya ya, ada kecaman invasi Amerika Serikat ke Venezuela juga datang dari berbagai negara dan Yes. juga tokoh dunia, termasuk Paus Leo. Dan kita akan tahu nanti apa bentuk kecamannya ini dalam program Sindo Today, pemirsa, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Snaga, dan sebelum kita mulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia bisa. Ya, tim SAR melibatkan pihak orang tua untuk mencari pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Kehadiran TNI di sidang korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim memancing polemik. Ya, rakyat Venezuela terpecah pro dan kontra dalam penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Pemirsa, sebuah bus yang membawa rombongan peziarah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar Senin sore. Ya, belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting listrik di bagasi bus. Ya, bisa inilah rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kepanikan para penumpang. Salah satu penumpang, Maksum Abror, mengatakan api langsung membesar dan seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi.
Damkar yang mendatangi lokasi berhasil memadamkan api sekitar 20 menit. Akibat insiden kebakaran tersebut, aktivitas stasiun LRT Jati Bening sempat terganggu. Sementara arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan. Awalnya cuma ada bau dari bagasi bawah lah. Itu aja. Sama asap ya Pak? Ya asap kok bau kayak kebakar gitu lah. Pinggir udah, kemudian anak-anak kita suruh keluar semua, udah kita pastikan aman. Itu asap tambah besar lagi. Oke. Berarti si supir ini inisiatif meminggirkan kendaraan? Ya. Api langsung membesar begitu keluar Pak Haji? Belum ada. Tapi dia belum ada karena kan tadi itu terlambat kan nggak ada pemadam. Bisa kalau bisa. Oke. Pemirsa, jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama tempat ditemukan jenazah anak perempuannya. Ya, kini tim SAR gabungan memperpanjang masa pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama di antara perairan Pulau Serai dan Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ditemukan jenazah anak perempuannya. Tim DVI Polda NTT mengidentifikasi korban secara menyeluruh. Meskipun data primer seperti sidik jari tidak dapat digunakan secara optimal akibat kondisi jenazah, tim DVI berhasil memperoleh kecocokan kuat pada sejumlah data sekunder, baik fisik maupun properti yang melekat pada korban. Kini jenazah berada di fasilitas kesehatan Labuan Bajo untuk penanganan lanjutan, sembari menunggu proses pemulangan ke negara asal. Sementara tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Kemungkinan itu pasti ada, dalam artian karena kita tidak menemukan the bridge-nya, menemukan korbannya, orangnya kita tidak menemukan karena info awal adalah korban berada di dalam kamar dan tidak bisa dibuka, itu info yang awal. Begitu dengan adanya perubahan ini, kita tidak tahu namanya arus di bawah laut itu, begitu kita melihat ternyata korban dikeluarkan. Pada pencarian hari ke-11, 153 personel tim gabungan kembali ke lokasi pencarian dengan menurunkan ROV dan sonar untuk mendeteksi keberadaan KM Putri Sakinah di sekitar lokasi kejadian. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.